Ergonomi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara manusia dengan sistem kerja, termasuk peralatan, lingkungan, dan proses kerja. Tujuannya adalah untuk merancang dan mengatur sistem kerja agar sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan manusia, sehingga mencapai hasil yang optimal dengan meminimalkan risiko cedera, kelelahan, dan ketidaknyamanan. Tujuan ergonomi yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi, yaitu mendesain sistem kerja yang ergonomis dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dengan mengurangi kesalahan, kelelahan, dan waktu yang terbuang. Yang kedua, mencegah cedera dan penyakit akibat kerja, yaitu ergonomi membantu mencegah cedera otot rangka dan penyakit akibat kerja lainnya yang disebabkan oleh postur kerja yang buruk, gerakan berulang, atau beban kerja yang berlebihan. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan kerja, yaitu lingkungan kerja yang ergonomis dapat meningkatkan kenyamanan, motivasi, dan kepuasan kerja, sehingga meningkatkan retensi karyawan dan mengurangi absensi. Yang keempat, menurunkan biaya. Dengan mengurangi cedera, penyakit akibat kerja, dan absensi, ergonomi dapat membantu menurunkan biaya perawatan. Selanjutnya ada manfaat ergonomi untuk produktivitas kerja. Yang pertama, meningkatkan kualitas kerja. Ergonomi membantu meningkatkan akurasi, kecepatan, dan kualitas kerja dengan mengurangi kesalahan dan kelelahan. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan semangat kerja. Lingkungan kerja yang ergonomis dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja dengan mengurangi ketidaknyamanan, kelelahan, dan risiko cedera. Yang ketiga, meningkatkan retensi karyawan. Karyawan yang merasa nyaman dan aman di tempat kerja cenderung lebih loyal dan bertahan lebih lama di perusahaan. Yang keempat, meningkatkan keuntungan perusahaan dengan meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan retensi karyawan. Ergonomi dapat membantu meningkatkan keuntungan perusahaan. Selanjutnya ada jenis-jenis ergonomi. Yang pertama ada ergonomi fisik, yaitu fokus pada interaksi fisik antar manusia dan lingkungan kerja, seperti desain kursi, meja, alat kerja, dan tata letak tempat kerja. Yang kedua ada ergonomi kognitif, yaitu fokus pada proses mental dan kognitif manusia dalam kerja, seperti desain antar muka pengguna, sistem informasi, dan instruksi kerja. Yang ketiga, ada ergonomi organisasi, yaitu fokus pada desain organisasi dan sistem kerja seperti struktur organisasi, proses kerja, dan budaya organisasi. Contoh penerapan ergonomis, di mana yang pertama adalah desain kursi kerja. Nah, kursi kerja ergonomis ini dirancang untuk mendukung postur tubuh yang baik, kemudian mengurangi tekanan pada tulang belakang dan meningkatkan kenyamanan saat duduk dalam waktu yang lama. Kemudian, yang kedua adalah tata letak tempat kerja. Nah, hal ini kenapa? Karena tata letak tempat kerja yang ergonomis ini meminimalkan gerakan yang tidak perlu, kemudian mengurangi jarak tempuh dan meningkatkan aksesibilitas ke peralatan dan bahan kerja. Sedangkan yang ketiga adalah desain alat kerja. Nah, alat kerja yang ergonomis ini dirancang khusus untuk mengurangi beban kerja, meminimalkan gerakan berulang, dan meningkatkan kenyamanan dalam menggunakan alat kerja tersebut. Setelah pemaparan materi tadi, dapat disimpulkan bahwa
Ergonomis ini merupakan faktor yang paling penting dalam meningkatkan produktivitas kerja. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ergonomis, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kualitas kerja, motivasi karyawan, dan keuntungan bagi perusahaan. Ergonomis ini bukan hanya tentang desain fisik, tetapi juga tentang bagaimana kita memahami kebutuhan dan keterbatasan manusia dalam bekerja, sehingga itu dapat menciptakan sistem kerja yang optimal dan berkelanjutan. Dari penyakit akibat kerja dan kenyamanan Anda selama bekerja, perhatikan ergonomi perkantoran berikut ini. Yang pertama, kursi. 1. Gunakan kursi yang baik dengan penyangga punggung dan dudukan yang bisa diatur. 2. Aturlah tinggi tempat duduk agar paha Anda paralel dengan lantai, sehingga sirkulasi darah lancar ke kaki dan telapak kaki. Usahakan telapak kaki Anda bertumpu pada lantai atau footrest. Kedua, komputer. 1. Dalam menggunakan keyboard, mouse, atau input device, jaga lengan bawah Anda paralel dengan lantai dan sudut siku pada 90 atau 110 derajat untuk sirkulasi darah yang baik dan tidak ada ketegangan pada otot. 2. Jarak tempat duduk adalah 1 lengan dari monitor atau lebih. 3. Lengan dan siku rileks dekat dengan tubuh. 4. Jaga pergelangan Anda datar dan lurus. Relaksasikan bahu Anda. Kita memiliki kecenderungan untuk menaikkan bahu kita selagi bekerja. Hal ini menyebabkan ketegangan otot yang berujung pada sakit kepala. 5. Posisi layar monitor adalah minimal sejajar atau sedikit bawah garis penglihatan mata. 6. Monitor dan keyboard terletak di depan mata. 7. Tidak boleh ada glare atau silau pada layar monitor. Sebisa mungkin gunakan filter anti-glare atau geserlah leher monitor dari cahaya atas. 8. Apabila Anda sedang menyalin dokumen, letakkan selalu dokumen di depan Anda atau sejajar dengan monitor, pada sudut baca yang natural untuk menghindari otot pegal karena menoleh. Jangan lupa beri penerangan yang cukup pada dokumen. 9. Jika CPU ditempatkan di bawah meja, usahakan CPU jangan sampai menghalangi keleluasaan posisi kaki. Ketiga, istirahat. 1. Sering-seringlah beristirahat sejenak untuk mengurangi rasa pegal. Istirahatkan mata dengan metode 20-20-20 setelah di depan fokus monitor selama 20 menit. Alihkan pandangan mata ke objek sejauh 20 feet atau meter selama 20 detik. Terima kasih sudah menonton tips ergonomi perkantoran dari kami. Untuk mendapatkan informasi dan tips menarik lainnya, jangan lupa follow dan subscribe media sosial kami ya, Vitizen. Salam sehat,